Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kekuatan, kemauan untuk melaksanakan segala kewajiban kita. Pada subuh ini kita telah selesai sholat subuh bersama, dan insya Allah kita akan bertausiah. Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang saya rencanakan untuk dapat menyelesaikan keadaan hati kita, yaitu pertama, hati yang hidup. Sudah selesai saya kira, nanti kita lanjutkan lagi ya. Di mana hati yang hidup itu hati yang selalu ditambah gitu. Petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Rasulullah, petunjuk-petunjuk para ulama ke dalam hati kita ya. Sehingga hati kita hidup. Seperti kalau ada tausiah seperti ini, senang duduk dengar, itu hati yang hidup ya. Yang kedua, hati yang selalu bertobat. Jadi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tuh hati kita selalu bertobat ya. Cuman selalu dikatakan istighfar. Istighfar dan lain-lainnya itu punya sistem. Oleh sebab itu kita harus paham sistemnya itu ya. Gitu. Mari kita lihat dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat 31 sampai 34 ya. 35 ya. Ini kita gambarkan di mana hati kita nanti, insya Allah hati yang kita bawa menghadap Allah itu hati yang selalu bertobat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh. Bayangin nih, surga itu didekatkan. Wa uzlifatil, ya, dilipat sehingga kita dekat. Tuh. Surga itu didekatkan kepada kita, insya Allah ya. Hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz. Dikatakan kepada kita, inilah hadza, nikmat yang dijanjikan kepadamu ya. Yaitu kepada hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara segala kewajiban maupun larangan. Ini hati yang selalu bertobat ya. Taubat di situ awabin. Maka waktu kita setelah berwudu ya, kita membaca doa antara lain Allahumma ja'alni minat tawabin ya, minal mutatahhirin min ibadikas sholihin. Jadi ada 3 yang kita minta ya. Setelah kita wudu itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin minal mutatahhirin min ibadikas sholihin. Ada 3. Selalu bertobat dan hati kita bersih
kemudian kita beramal soleh yang banyak sekali. Tawab itu jadi ada 3, bertobat itu ada 3 macam. Dan antara lain awabin itu orang bertobat dengan rasa malu. Bukan bertobat terhadap kesalahan, ya. Bertobat malu karena kurang ilmu, malu karena kurang taat, gitu. Perasaan itu. Selama-lama kita bertobat itu sering-sering beristighfar itu, apabila betul istighfar yang kita lakukan itu nanti tambah halus. Perasaan kita itu terhadap kesalahan-kesalahan itu tambah halus gitu. Misal saya ketemu Pak Wila gitu di jalan ya, terus berjalan berpapasan karena pikiran kita tidak concern, jadi tidak senyum, tidak sapa gitu. Itu kan tidak terlalu salah gitu ya. Tapi setelah kita, waduh, mengapa saya temu tadi tidak salam, tidak senyum, gitu. Nah, perasaan bersalah itu semakin lama semakin halus. Mungkin kita kalau mendengar tausiah itu pada tahap awal mungkin agak merasa tidak bisa menerima gitu ya, tidak bisa menerima. Lama-lama, oh iya ya, benar juga ya. Nah gitu ya. Nah, semakin halus ya. Kemudian ayat ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ya. Orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak melihat, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Lahum udkhulu habisalam, masuklah ke dalam surga yang aman, damai. Jadi masuk surga itu ada yang masuk berombong-rombongan, nanti ada masuk berombong-rombongan. Ada yang masuk sendiri, dia masuk sendiri, ya. Ada yang dimasukkan, ada yang didekatkan surga itu kepada kita. Mungkin kalau kita tidak perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu, kalau ini udkhuluha bisalam, dimasukkan dalam surga. Beda kan kalau orang masuk rombong-rombongan, dikiring, kemudian masuk sendiri, ya. Masuk sendiri itu kayak orang dapat masuk pesawat, dapat kartu, dia punya kartu gol, katakan masuk sendiri kapan saja. Nah, itu harus kita tekuni Al-Quran itu, ya. Sehingga nanti terbuka, lama-lama terbuka. Dengar si A, dengar si B, seperti ikan yang Nabi Ayub ya, yang masuk ke perut ikan itu, kayak gitu kan? Gitu. Orang menafsirkan itu jauh tafsiran mereka itu. Ngapa Nabi Ayub sampai masuk perut ikan itu? Nah, gitu kan? Gitu. Yunus ya, Yunus. Nabi Yunus masuk perut ikan. Nah, ditafsirkan, oh satu, Nabi Yunus itu meninggalkan kewajibannya, gitu. Sehingga masuk dalam perut ikan itu dalam keadaan hina, dalam keadaan kesepian, kesendirian. Oh, ada yang menafsirkan kalau kita hidup ini tidak melaksanakan kewajiban kita akan sepi, hati kita akan sepi, hati kita akan hina, hati kan
Nah itu kan, jadi Quran itu jadi hidup, ya, pemahaman hidup. Zalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'un nafiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahan. Ya, bayangkan, jadi orang yang berhati selalu bertobat itu ada kemungkinan masuk surga seperti ini gitu. Maka oleh Imam Al-Jauzi dirangkai itu istighfar, tobat, istighfar, tobat, istighfar, tobat, istighfar, tobat. Ya, kalau selalu kita beristighfar, kemudian menyadari apa-apa yang kita lakukan itu tidak kita lakukan lagi, nah itu bertobat artinya. Ini di dalam Quran itu punya sistem. Ya. Satu, bagaimana Nabi Adam berdoa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami menzalimi diri. Nah, itu menzalimi diri. Artinya di dalam beristighfar kita harus muhasabah apa yang kita lakukan, mengapa gitu ya, harus muhasabah. Jadi di dalam istighfar itu penting muhasabah, mengingat dosa-dosa yang lalu dan sebagainya. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW diberikan, Nabi Muhammad SAW itu di dalam Quran itu bahwa dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa dia yang akan datang sudah dihapus. Nabi Muhammad SAW itu, ya. Tapi dia memikirkan umatnya. Itu bagaimana umat-umatnya di dalam istighfar. Gitu, ya. Pertama di dalam sholat. Ya, sesudah sholat kita diajari supaya beristighfar 3 kali, ya. Itu penting berarti. Tapi istighfar itu penting. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu. Kemudian di dalam sholat tahajud dia ngajari kita potongan doa. Farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni. Jadi yang dipikir oleh Rasulullah SAW itu bagaimana umatnya, ya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi itu berbagai keadaan. Katanya diajari farfirli ya Allah, oleh sebab itu ampuni aku. Ma qaddamtu, apa yang kulakukan sebelumnya. Wa ma akhartu, kemungkinan kesalahan-kesalahan aku yang akan datang. Ditambah lagi oleh dia, wa ma asrartu, kesalahan-kesalahan aku rahasia yang aku tidak tahu. Wa ma a'lantu, kesalahan-kesalahan yang aku tahu. Wa ma a'lamu bihi minni, kesalahan-kesalahan yang engkau lebih tahu dari aku. Nah, bayangkan bagaimana Rasulullah itu teliti sekali terhadap kemungkinan dosa kita. Ada lagi saya temukan tidak dalam satu paket itu, wa ma saratu, yang aku berlebih-lebihan. Jadi demikian Rasulullah SAW itu demikian telitinya. Jadi sistem itu kita ikuti, ya. Bagaimana Al-Quran. Di dalam Al-Quran, satu, dalam surah Al-Fussilat itu dilekatkan, ya, ditempel dengan istiqomah.
Fastaqim ayat Fussilat ayat 6. Fastaqim ilaihi, beristiqomalah kamu kepada Allah, kan? Wastaghfar, dan bermohon ampun. Artinya lekat supaya istiqomah dalam itu, ya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 29 atau 31, ya. Apabila ya ayyuhalladzina amanu, ya. Apabila kamu bertakwa, sebenar-benar takwa, maka itu ayat surah Al-Anfal ayat 31. Apabila kamu bertakwa, maka akan dijadikan dalam dirimu itu furqanan, tahu mana yang batil, mana yang hak. Gitu. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa, ya, nanti di dalam diri kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Gitu. Sudah tentu melalui Quran, ya. Jangan sampai hak dan yang batil itu pikiran sendiri. Bahaya pikiran sendiri itu, ya. Nah, dan dilanjutkan lagi, pengampunan akan diampuni dosa-dosa. Akan diampuni dosa-dosa. Kita kan sering di dalam doa itu ada yang maghfirah. Ya, maghfirah itu pengampunan ba'dal maut. Tuh, maghfiratan ba'dal maut. Ya, tauban sebelum qoblal maut. Kalau taubat itu sebelum maut, sebelum mati, ya. Kalau maghfirah itu setelah kematian. Gitu. Artinya di situ kita menunjukkan kesungguhan untuk mendapat furqanan. Furqanan itu membedakan antara yang hak dengan yang batil menurut Al-Quran, gitu kan. Nah, kemudian dalam surah Al-Imran 29 itu, kalau kamu cinta, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, segala perintahnya, ya, itu menunjukkan kita cinta kepada Allah SWT. Nah, Allah akan cinta kepada kita. Jadi di situ juga mendapat pengampunan dari Allah SWT. Jadi proses mendapat pengampunan itu banyak jalan. Ya. Kemudian dalam surah Al-Hasyr kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal duluan, yang dulu meninggal, yang lebih taat, beriman dan sebagainya, kita doakan yang dulu mendulu kita. Nah, nanti insya Allah kalau kita meninggal akan didoakan orang. Gitu. Makanya di dalam sholat Jumat itu Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunkan dosa bagi orang muslimin maupun muslimat, ya kan? Kemudian yang hidup atau mati. Nah, di dalam doa itu harus kita camkan betul, kita ikuti, kita dengan perasaan. Nah, mudah-mudahan kita juga masuk di dalam doa tersebut. Saya kira itu saja yang tahap-tahap, ya. Saya akan teruskan sampai betul-betul kita meresapi bahwa istighfar itu sangat strategis. Seperti yang diuraikan Ustadz Akin 2 hari yang lalu, bahwa istighfar itu di dalam surah satu surah ya khusus menceritakan bahwa orang masuk surga itu apabila kebajikannya lebih banyak, gitu kan?
Kemudian ayat selanjutnya, kalau kebajikannya lebih sedikit ya masuk neraka. Nah, jadi peranan istighfar itu menghapus dosa kita ya, sehingga nol. Nah, kalau hapus dosa kita sudah pasti masuk surga gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sistemnya di dalam Quran itu punya sistem. Ya. Sholat ada sistem, berinfak pun ada sistem, ya. Beristighfar pun ada sistem. Dibayangkan 6.236 ayat. Tuh, kalau bilang agama kita itu mudah, kalau mudah, ngapa enggak 100 ayat saja? Mengapa enggak 200 ayat saja? Mengapa enggak 500 ayat saja? Mengapa enggak 1000 ayat saja? Mengapa sampai 6.236 ayat? Itu yang perlu kita teliti, ya, perlu kita jalani gitu ya. Nah, terakhir itu mudah-mudahan nanti kita akan sampai dengan hati yang diberi cahaya oleh Allah SWT. Hati yang diberi cahaya. 3 ini cukuplah saya kira selama bulan puasa ini. Mudah-mudahan masih 2-3 kali lagi kita akan sampai pada hati yang bercahaya. Mudah-mudahan hati kita nanti insya Allah kita selalu diberi cahaya. Selalu sesuai dengan doa kita. Begitu kita berangkat dari rumah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada lagi yang mengajarkan kita seperti yang didawamkan oleh salah satu salah satu ulama besar itu, dia mengentakkan kaki itu subhanallah. Ada lagi yang itu ya, tapi yang penting kita berdoa. Nah, apa doa kita? Allahumma ja'alni fi qalbi wa fi basari wa fi sam'i wa fi lisani. Minta kepada Allah SWT selama kita berjalan ke masjid. Dan doa itu khusus. Doa itu khusus doa orang ke masjid itu. Ya Allah, jadikan hatiku itu nur. Jadikan penglihatanku nur. Jadikan pendengaranku nur. Jadikan lisanku nur. Wa imama nur. Wa kholqi nur gitu ya. Itu masih dalam rangka apa-apa yang dibimbing oleh Rasulullah. Bagaimana kita memperoleh nur hidayah itu. Nah, itu yang sering dibicarakan itu judulnya beristighfar. Tapi bagaimana beristighfar itu? Bagaimana istighfar oleh Rasulullah itu dikaitkan dengan tauhid? Itu Allahumma anta rabbi, itu ya. Itu artinya istighfar ini dikaitkan dengan tauhid. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hati kita terbuka. Misalnya mudah-mudahan kita paling tidaklah hati yang bertobat ini, paling tidak ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.